Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan konten Cuma Belajar Online. Kita lanjut untuk masih materi kelas Grade 1. 1. Ada banyak tombol yang terkait dengan materi yang ada yang bisa kamu pilih salah satunya. Kita hari ini akan mempelajari tentang menyebutkan pengertian bersuci. Setelah kemarin kita membahas tentang menghafal surat pendek, terus rukun iman, kita akan lanjutkan dengan tentang toharoh atau bersuci. Klik tombol play untuk memulai. Yuk kita belajar tentang pengertian bersuci. Klik tombol angka di bawah ini satu persatu. Nah, bersuci itu alatnya lebih kita kenal ya, yang lebih kita kenal itu adalah air. Teman-teman punya air kan di rumah kan? Kalau dibilang ayo bebersih ya, kalau Sunda itu bersuci, pasti ingatannya langsung ke WC untuk mencari air. Nah, air adalah alat utama untuk mensucikan. Hanya dalam hal-hal dan keadaan khusus maka dipergunakan benda-benda yang lain. Jadi yang paling utama ketika kita mensucikan diri adalah dengan air. Nah, hanya dikecualikan dalam hal-hal atau keadaan khusus dipergunakan benda-benda lain. Nanti kita akan jelaskan tentang hal-hal dan keadaan khusus. Seperti apakah keadaan khusus? Nah, minimal diantaranya ya seperti ketika kita ke musim kemarau, itu dalam keadaan khusus. Musim kemarau tidak ada air, yang ada hanya untuk minum, maka itu dikecualikan ya. Nah, kita akan klik satu persatu. Toharoh berarti suci dari hadas dan najis. Nah, toharoh mensucikan diri dari hadas dan najis. Sucikan dirimu sebelum beribadah. Nah, tentunya bersuci itu dianjurkan apabila kita beribadah. Dan tentunya Rasulullah SAW juga memberitahukan hendaklah kita dalam keadaan bersuci. Bersuci dengan air untuk wudhu dan mandi. Nah, bersuci dengan air untuk wudhu dan mandi. Diusahakan berwudhu dengan air secukupnya. Jangan berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini juga mandi itu karena airnya banyak, wah seenaknya. Teman-teman pastikan jangan menggunakan air berlebihan, gunakanlah secukupnya. Bersuci dengan tanah atau debu ketika tidak ada air atau sedang sakit. Hal ini disebut dengan tayamum. Nah, hal-hal yang dikecualikan ketika tidak ada air itu adalah dengan bersuci dengan tanah atau debu. Jadi, ketika tidak ada air atau sedang sakit, maka boleh bersuci atau membersihkan diri dengan tanah atau debu. Hal ini sering disebut dengan atau disebut juga dengan tayamum. Ya, jadi tayamum itu bersuci dengan tanah atau debu. Jadi ketika kita tidak ada air nih, di perjalanan tidak sulit menemukan air, maka boleh kita bersuci dengan tanah. Atau sedang sakit, ada loh sakit yang memang tidak boleh kena air, sakit luka luka banyak berdarah gitu. Jadi tidak boleh kena air, maka kita boleh untuk melakukan tayamum. Mudah kan teman-teman? Islam mengajarkan kemudahan kan? Teman-teman kalau nggak ada air ya udah nggak usah sholat, ya tidak seperti itu juga. Maka teman-teman, anak-anakku sekalian, cari air. Kalau tidak ada air maka boleh dengan debu, boleh dengan tanah, nggak usah repot. Teman-teman boleh berwudu dengan tanah atau debu. Bersuci bukan berwudu, bersuci dengan tanah atau debu, sehingga ini disebut dengan tayamum. Ya, sekali lagi, bersuci dengan tanah atau debu disebut tayamum. Ingat ketika berwudu, ketika tayamum kan beda, tidak disunahkan kumur-kumur gitu ya. Masa kumur-kumur dengan tanah. Itu saja teman-teman untuk pengertian bersuci. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, dan sekali lagi insya Allah di tiap akhir akan ada sesi untuk evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut untuk masih materi kelas Grade 1. 1. Ada banyak tombol yang terkait dengan materi yang ada yang bisa kamu pilih salah satunya. Kita hari ini akan mempelajari tentang menyebutkan pengertian bersuci. Setelah kemarin kita membahas tentang menghafal surat pendek, terus rukun iman, kita akan lanjutkan dengan tentang toharoh atau bersuci. Klik tombol play untuk memulai. Yuk kita belajar tentang pengertian bersuci. Klik tombol angka di bawah ini satu persatu. Nah, bersuci itu alatnya lebih kita kenal ya, yang lebih kita kenal itu adalah air. Teman-teman punya air kan di rumah kan? Kalau dibilang ayo bebersih ya, kalau Sunda itu bersuci, pasti ingatannya langsung ke WC untuk mencari air. Nah, air adalah alat utama untuk mensucikan. Hanya dalam hal-hal dan keadaan khusus maka dipergunakan benda-benda yang lain. Jadi yang paling utama ketika kita mensucikan diri adalah dengan air. Nah, hanya dikecualikan dalam hal-hal atau keadaan khusus dipergunakan benda-benda lain. Nanti kita akan jelaskan tentang hal-hal dan keadaan khusus. Seperti apakah keadaan khusus? Nah, minimal diantaranya ya seperti ketika kita ke musim kemarau, itu dalam keadaan khusus. Musim kemarau tidak ada air, yang ada hanya untuk minum, maka itu dikecualikan ya. Nah, kita akan klik satu persatu. Toharoh berarti suci dari hadas dan najis. Nah, toharoh mensucikan diri dari hadas dan najis. Sucikan dirimu sebelum beribadah. Tentunya bersuci itu dianjurkan apabila kita beribadah. Dan tentunya Rasulullah SAW juga memberitahukan hendaklah kita dalam keadaan bersuci. Bersuci dengan air untuk wudhu dan mandi. Nah, bersuci dengan air untuk wudhu dan mandi. Diusahakan berwudhu dengan air secukupnya. Jangan berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini juga mandi itu karena airnya banyak, seenaknya. Teman-teman pastikan jangan menggunakan air berlebihan, gunakanlah secukupnya. Bersuci dengan tanah atau debu ketika tidak ada air atau sedang sakit. Hal ini disebut dengan tayamum. Nah, hal-hal yang dikecualikan ketika tidak ada air itu adalah dengan bersuci dengan tanah atau debu. Jadi, ketika tidak ada air atau sedang sakit, maka boleh bersuci atau membersihkan diri dengan tanah atau debu. Hal ini sering disebut dengan atau disebut juga dengan tayamum. Ya. Jadi tayamum itu bersuci dengan tanah atau debu. Jadi ketika kita tidak ada air nih, di perjalanan tidak sulit menemukan air, maka boleh kita bersuci dengan tanah. Atau sedang sakit, ada loh sakit yang memang tidak boleh kena air, sakit luka luka banyak berdarah gitu. Jadi tidak boleh kena air, maka kita boleh untuk melakukan tayamum. Mudah kan teman-teman? Islam mengajarkan kemudahan kan? Teman-teman kalau nggak ada air ya udah nggak usah sholat, ya tidak seperti itu juga. Maka teman-teman anak-anakku sekalian cari air. Kalau tidak ada air maka boleh dengan debu, boleh dengan tanah, nggak usah repot. Teman-teman boleh berwudu dengan tanah atau debu, bersuci bukan berwudu, bersuci dengan tanah atau debu, sehingga ini disebut dengan tayamum. Ya, sekali lagi, bersuci dengan tanah atau debu disebut tayamum. Ingat ketika berwudu, ketika tayamum kan beda, tidak disunahkan kumur-kumur gitu ya. Masa kumur-kumur dengan tanah? Itu saja teman-teman untuk pengertian bersuci. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, dan sekali lagi insya Allah di tiap akhir akan ada sesi untuk evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.